Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan semoga kita semua selalu mendapatkan rezeki yang halal, banyak serta barokah, dan serta kesehatan kita selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tanaman tembakau, yang mana kita ketahui tembakau adalah satu tanaman yang ditanam pada musim kemarau, tepatnya sekitar bulan Maret. Waktu relatif singkat bagi petani untuk perencanaan menanam tembakau. Kategori tembakau adalah tanaman musiman, dalam satu tahun hanya bisa satu kali tanam. Selebihnya kebanyakan ditanami jenis tanaman-tanaman lain. Contohnya tanaman cabai, ketela, jagung, padi, dan tanaman-tanaman yang lain yang sifatnya bisa dipanen dalam jangka pendek. Menjadi petani tembakau bukan perkara mudah, teman-teman. Perlu pengalaman dan pengetahuan tentang teknis budidaya tembakau. Tujuannya agar mendapatkan kualitas dan kuantitas tembakau. Perkiraan yang akurat dan tajam perlu dimiliki petani. Jika prediksi petani meleset, dipastikan tidak akan menghasilkan tembakau yang berkualitas. Kualitasnya pun mengalami penurunan, dan tentu saja kurang menguntungkan bagi para petani tembakau, teman-teman. Kemudian, tembakau adalah satu jenis tanaman yang berkarakteristik sedikit manja, teman-teman. Tidak bisa ditanam bersamaan dengan tanaman lain. Kurang air, lama tumbuhnya. Kelebihan air juga tidak baik. Permasalahan yang sering muncul dalam budidaya tembakau sangat banyak sekali, seperti cuaca dan iklim. Cuaca ekstrim memberikan dampak rusaknya ekosistem alam, sehingga berpengaruh terhadap tanaman, terlebih tembakau, teman-teman. Bagi petani yang pengalamannya sudah lama atau senior, akan memprediksi bulan kemarau atau penghujan. Mereka menghitung hari demi hari untuk memastikan kapan mulai membuat bibit, kapan mulai menanam, dan seterusnya. Berbicara tentang tanaman, teman-teman, pasti ada hama atau ada penyakit. Hama dan penyakit adalah persoalan lama yang harus dihadapi para petani dan diperhatikan khususnya para petani tembakau. Hama dan penyakit pada tumbuhan tembakau pasti ada. Untuk itu harus ekstra hati-hati di dalam mengatasinya. Tidak serta-merta memakai bahan kimia sembarangan atau organik sembarangan, apalagi berpikiran yang penting hama hilang. Pemakaian bahan kimia yang sembarangan akan membuat tanah rusak, tidak subur, dan tidak produktif. Jadi penanganan hama dan penyakit, petani harus sering berkomunikasi dan berkonsultasi dengan petani yang lebih senior, penyuluh dinas pertanian, dan penyuluhan kemitraan. Jika bermitra dengan salah satu pabrikan, dalam kemitraan pasti tiap tahun diadakan evaluasi yang gunanya mencari solusi dan penanganannya. Pendapatan menurun. Ada beberapa penyebab pendapatan petani menurun, yaitu disebabkan kualitas dan kuantitas tembakau menurun. Hal itu dipengaruhi hama, cuaca atau iklim, dan pengaruh pasar atau nilai jual, teman-teman. Paling sulit diprediksi adalah pasar. Ketentuan pasar didominasi kebutuhan konsumen atau tren terkini. Misalnya, tren terkini rokok kretek mil, yang pasar tembakau untuk bahan mil yang laku keras. Hal ini harus dipahami para petani.
sebagai pertimbangan dalam membuat perencanaan penanaman tembakau, teman-teman. Selanjutnya, bagi petani tembakau ini harus memilih varietas atau jenis tembakau. Jenis bibit yang ditanam harus masuk dalam perencanaan di awal, sehingga pola tanam dan perawatannya sudah bisa diperkirakan. Tentunya dalam varietas ini yang penting adalah menggunakan jenis bibit unggul, baik dan sehat. Akan lebih baik jika petani melakukan pembibitan sendiri dari awal sampai akhir. Bibit terkontrol dan baik, memilih benih bibit yang baik. Kemudian kita harus menggunakan pupuk. Jumlah pupuk dan jenis pupuk dan dosis harus sesuai kebutuhan, teman-teman. Jangan sampai terlalu banyak dan jangan sampai terlalu sedikit. Saat memupuk harus dibarengi dengan air. Artinya tanaman tembakau akan menyerap pupuk dengan baik dan maksimal. Oh ya teman-teman, buat teman-teman yang masih belum subscribe atau baru menemukan channel Zona Tani ini, saya mengharap subscribe-nya teman-teman, karena subscribe itu gratis, teman-teman. Saldo Anda tidak akan berkurang dengan mensubscribe channel ini. Dan yang sudah subscribe, saya doakan semoga selalu mendapatkan balasan kebaikan, mendapatkan rezeki yang halal, banyak serta barokah, dan juga ditambah di dalam kesehatannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bagi teman-teman yang saat ini sedang menanam tembakau atau apa saja, saya doakan semoga tanaman kita diberikan kesuburan dan dijauhkan dari berbagai macam penyakit, dan juga kita semua selalu dilindungi oleh Allah dari berbagai macam bencana dan penyakit. Dan juga buat teman-teman yang saat ini sedang sakit atau keluarga teman-teman sedang ada yang sakit, semoga diangkat segala penyakitnya oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.